Perkenalkan, nama aku Zakia Putri Effendi, kelas 4E, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Baik, pada video kali ini saya ingin menyampaikan sedikit review saya perihal 5 jurnal yang diperintahkan oleh Bu Ade guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Organisasi. Baik, pada kali ini saya akan mengupas satu persatu dari latar belakang, problem, teori utama, metodologi, hingga temuan hasil. Baik, saya mulai yang pertama, yaitu komunikasi dan budaya organisasi kepemimpinan Karang Taruna Ciampek Udik. Ini dari Dimyati et al. 2025. Baik, latar belakangnya ini bisa kita ketahui bahwa Karang Taruna di Ciampek Udik ini ingin meningkatkan pengembangan kepemimpinan anggota melalui komunikasi dan budaya organisasi. Nah, permasalahannya adalah seberapa besar nih pengaruh komunikasi, organisasi, dan budaya organisasi terhadap kepemimpinan. Kemudian teori yang saya ambil pada jurnal ini itu tidak bisa dapat disebut secara eksplisit, tapi fokus pada interaksi komunikasi vertikal dan nilai budaya gotong royong. Dan metodologinya itu kuantitatif deskriptif, yaitu N65 responden, data lewat kuesioner dan analisis SPSS menggunakan aplikasi SPSS. Kemudian hasilnya itu komunikasi organisasi itu ada sekian, saya tampilkan di sini. Serta saya tampilkan juga jurnalnya berikut. Teleng. Baik, yang kedua itu ada pola komunikasi kepimpinan asing dan karyawan lokal. Tadi kasusnya itu PT Jawa Medical Indonesia, Adinia. Nah, ini skripsi dari mahasiswa UIN Jakarta tahun 2022. Latar belakangnya itu adanya kesulitan komunikasi antara pimpinan asing dengan staf lokal yang menyebabkan hambatan interaksi karena bahasa yang digunakan. Nah, kemudian permasalahannya ini bagaimana pola komunikasi organisasi antara pimpinan asing dan karyawan lokal dan apa hambatannya, fokus masalahnya. Kemudian yang selanjutnya, teori sistem sosial dan Katz dan Kahn, konsep interdependensi keterbukaan sistem sosial. Metodologi yang digunakan ini studi kasus kualitatif, paradigma post-positivisme, data wawancara dalam mendalam informan, pemimpin, dan staf. Kemudian hasilnya itu ditemukan bahwa interaksi sosial berupa kerjasama masih adanya keterbatasan, hambatan bahasa, budaya, serta sistem sosial yang belum disesuaikan antara pimpinan dan staf. Kemudian selanjutnya, strategi komunikasi organisasi untuk semangat kerja pegawai, ini dari Pusdiklat Kementerian Agama masa pandemi COVID-19 dari ASRI 2022. Latar belakang dari studi kasus ini adalah era pandemi yang sangat amat mengganggu semangat kerja pegawai Pusdiklat Agama. Perlunya strategi komunikasi efektif agar moral tetap tinggi. Permasalahannya ini bagaimana strategi komunikasi organisasi membangun semangat kerja pegawai di masa pandemi. Kemudian konsep strategi komunikasi organisasi, paradigma konstruktivisme, komunikasi saling konstruktif, teori yang digunakan pada jurnal ini. Dan selanjutnya metodologinya itu studi kasus kualitas. Kemudian selanjutnya, baik teori yang digunakan pada materi ini yaitu konsep strategi komunikasi organisasi, paradigma konstruktivisme, komunikasi saling konstruktif. Kemudian selanjutnya metodologi yang digunakan adalah studi kasus kualitatif deskriptif, wawancara dengan pemimpin dan pegawai langsung dari PT studi kasus yang diambil dalam jurnal tersebut. Hasilnya, strategi seperti memastikan penerimaan pesan, memberikan motivasi dan penghargaan itu sangat membantu membangun semangat kerja di tengah-tengah pandemi berlangsung. Selanjutnya, yang keempat, itu ada efektivitas komunikasi organisasi, produktivitas kerja aparat desa Tilote Gorontalo dari Saputra pada tahun 2024. Nah, latar belakang daripada
daripada jurnal ini, produktivitas aparat desa masih rendah, sehingga komunikasi organisasi dianggap faktor kunci perbaikan pelayanan publik. Nah, permasalahannya ini seberapa efektif komunikasi organisasi dalam meningkatkan produktivitas kerja aparat desa, serta teori yang digunakannya juga 5 indikator efektivitas komunikasi, pemahaman, kesenangan, pengaruhan sikap, hubungan, tindakan efektif. Nah, metodologi yang digunakan ini deskriptif, kualitatif, observasi, dan wawancara, analisis, reduksi, serta penarikan kesimpulan. Selanjutnya, hasil dari jurnal tersebut yaitu komunikasi yang jelas dan terarah ini sangat amat mampu membawa perubahan perilaku. Namun sebagian aparat itu belum menunjukkan peningkatan produktivitas secara penuh. Jadi bergerak di beberapa aja begitu, Bu. Nah, selanjutnya nih yang terakhir ini komunikasi organisasi dan media sosial dalam manajemen krisis, Sari et al. Jurnal 2025. Nah, latar belakang dari jurnal yang saya ambil ini, adanya itu krisis organisasi modern menurut respon cepat dan transparan melalui media sosial. Permasalahannya ini bagaimana nih peran media sosial terhadap komunikasi organisasi dalam konteks krisis. Nah, teori yang digunakan ini teori komunikasi dialogis, yaitu komunikasi dua arah, interaksi timbal balik yang dapat mampu membantu membangun kepercayaan publik. Nah, metodologinya ini yang digunakan ini studi literatur kualitatif, literatur review dengan pendekatan komunikasi organisasi dan media sosial. Hasilnya ini, media sosial ini seringkali terbukti secara strategis dalam penyebaran informasi krisis, tapi juga rawan hoax, Bu. Nah, diperlukan adanya kecepatan, kredibilitas, dan transparansi dalam komunikasi krisis berbasis sosial media. Begitu, Bu. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya harap Ibu dapat menerima laporan ujian akhir semester saya pada matkul komunikasi organisasi dengan baik, Bu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.